Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang linear programming the Big M simplex method fungsi minimumkan. Oke, bisa di next. Untuk mata kuliah yaitu penelitian operasional. Next. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Dari kelompok 11 program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Prasetyo Utomo NPM 21094 sebagai ketua. Saya Muhammad Azikul Afkar NPM 21096 sebagai wakil. Saya Dava Livio dengan PM 21184. Dan saya Pramantius Nubrata dengan NPM 211. Langsung saja ke persoalan program linier. Untuk perusahaan Segar mempunyai dua pabrik pembotolan yang berlokasi di dua kota yaitu Yogyakarta, Surabaya. Perusahaan ini menghasilkan tiga macam minuman botol yaitu mocha, soda, dan orange. Kapasitas masing-masing pabrik diukur dengan jumlah minuman dalam botol yang dihasilkan per hari. Untuk minumannya yaitu mocha, soda, dan orange, serta pabriknya yaitu Yogyakarta serta Surabaya. Yogyakarta di sini diibaratkan dengan X1, sedangkan Surabaya X2. Mocha di pabrik Yogyakarta membutuhkan 3.000 botol, Surabaya 1.000 botol dengan permintaan 24.000 botol. Untuk soda 1.000 botol, 1.000 botol, serta permintaan 16.000 botol. Serta orange 2.000 botol, 6.000 botol dengan permintaan 48.000 botol. Untuk biaya produksi untuk di pabrik Yogyakarta yaitu 4.000, sedangkan untuk di pabrik Surabaya yaitu 94.000. Penelitian pasar yang dilakukan sebelumnya memperkirakan bahwa selama bulan Oktober akan terjual paling sedikit 24.000 botol mocha, 16.000 botol soda, 48.000 botol orange. Biaya produksi pada masing-masing pabrik di Yogyakarta sebesar 4.000 per hari dan di Surabaya sebesar 94.000 per hari. Berapa hari dalam bulan Oktober itu perusahaan Segar harus bekerja agar didapatkan biaya produksi yang minimum. Selesaikan persoalan tersebut dengan the Big M simplex method. Setelah dari persoalan tersebut, maka kita ubah ke bentuk tabel. Bentuk tabelnya itu seperti ini. Dapat dilihat. Untuk fungsi tujuannya yaitu minimumkan Z, Z, Z-nya yaitu 4.000 X1 ditambah 94.000 X2 dengan batasan-batasan 3.000 X1 plus 1.000 X2 lebih besar sama dengan 24.000. Yang kedua yaitu 1.000 X1 plus 1.000 X2 lebih besar sama dengan 16.000. Untuk 2.000 X1 plus 6.000 X2 harus lebih besar sama dengan 48.000. Dengan syarat X1 X2 harus lebih besar sama dengan 0. Setelah itu kita rubah ke bentuk standar. Sebelum kita membuat Z-nya, kita harus membentuk batasan-batasannya. Berhubung tadi lambangnya yaitu lebih besar sama dengan, maka kita akan menambahkan flag dan artificial yang nantinya akan menjadi 3.000 X1 plus 1.000 X2 min X3, 1.000 X1 plus 1.000 X2 min X4, 2.000 X1 plus 6.000 X2 min X5, begitupun nanti diberikan artificial yaitu X6, X7, dan X8. Dengan syarat X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 harus lebih besar sama dengan 0. Untuk step satunya itu didapatkan dari batasan-batasan serta Z-nya tadi.
Untuk di baris CC min CC-nya yaitu min 4000, min 94.000, 00, min M, dan RHS-nya yaitu 0. Begitupun untuk seterusnya. Untuk baris 0 baru, kita mencarinya dengan rumus baris 0 lama ditambah M kali baris 1 plus M kali baris 2 plus M kali baris 3. Saya akan memberi contoh pada kolom X1, min 4000 plus 6000. Jadi baris 0 lamanya yaitu min 4000 ditambah M kali baris 1 yaitu 3000, M kali baris 2 ya, M kali baris 2 yaitu 1000, plus M kali baris 3 yaitu 2000. Jadi min 4000 plus 3000 M plus 1000 M plus 2000 M jadi min 4000 plus 6000 M. Begitupun untuk seterusnya. Setelah itu kita akan mencari yaitu yang namanya kolom kunci dengan cara melihat bilangan posisi terbesar dari M. Kita peroleh yaitu plus 8000 M pada kolom X2. Setelah diketahui kolom kuncinya, maka kita akan mencari baris kunci dengan cara membagi RAS dengan kolom kunci. Untuk baris X6 yaitu 24.000 dibagi 1000. Jadi ketemunya yaitu 24.000. Untuk baris X7 RAS-nya 16.000. Jadi 16.000 dibagi 1000 sama dengan 16. X8 RAS-nya 48.000 dibagi 6.000 jadi ketemu 8. Jadi baris kuncinya yaitu 8. Untuk mencari baris kunci baru yaitu baris kunci lama itu dibagi dengan perpotongan antara kolom kunci serta baris kunci. Jadinya nanti baris kunci yang lama dibagi dengan 6000. Jadi ketemu sebagai berikut. Jadi ketemunya yaitu sepertiga 100 min 1/6000 001 6008. Cara yang kedua untuk perhitungan baris ZC min ZC seperti yang saya katakan yang baris di atas itu didapatkan dari tabel dan yang di bawah yaitu dari baris kunci yang baru. Sedangkan yang di luar yaitu didapatkan dari kolom kunci. Untuk yang atas min 4000 plus 6000 M min 94.000 plus 8.000 M min M min M min M 00088.000 M. Untuk perhitungannya yaitu min 4000 plus 6000 M dikurangi dalam kurung min 94.000 plus 8.000 M dikali sepertiga dalam tutup kurung sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 82.000 per 3 plus 10.000 per 3 M. Begitupun seterusnya. Untuk X6 seperti yang tadi, yang atas didapatkan dari tabel sebelumnya, yang bawah dari baris kunci yang baru. Untuk perhitungannya yaitu 3000 dikurangi dalam kurung 1000 kali sepertiga tutup kurung dan didapatkan hasilnya yaitu 8000 per 3. Begitupun untuk seterusnya. Untuk baris yang ketujuh yaitu yang di atas yaitu 1000, 1000, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 16.000. Dengan angka yang di luar yaitu 1000. Jadi untuk perhitungannya yaitu 1000 dikurangi dalam kurung 1000 kali sepertiga tutup kurung dan didapatkan hasilnya yaitu 2000 per 3. Begitupun seterusnya. Nah, untuk yang step kedua, jadi berhubung di baris C min CJ masih ada bilangan yang positif, maka dilanjutkan ke step yang kedua. Untuk yang pertama, kita mencari kolom kunci dengan melihat bilangan M positif terbesar yang didapatkan, yaitu 10.000 per 3M pada kolom X1. Untuk yang kedua, kita mencari baris kunci dengan cara membagi RHS dengan kolom kunci. Jadi pada baris X6, RHS-nya adalah 16.000, jadi 16.000 dibagi dengan 8.000 per 3. Jadi ketemu hasilnya yaitu 6. Pada baris X7, RHS-nya adalah 8.000. Jadi 8.000 dibagi dengan 2.000 per 3. Hasilnya yaitu 12. Dan pada baris X2, RHS-nya adalah 8. Jadi 8 dibagi 1 per 3. Hasilnya adalah 24.
Jadi untuk baris kuncinya adalah bilangan yang positif terkecil, yaitu pada baris X6, yaitu hasilnya tadi 6. Jadi X6 adalah baris kunci. Dan untuk mencari baris kunci baru, yaitu dengan cara baris kunci dibagi dengan angka pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 8.000 per 3, sehingga nantinya akan didapatkan baris kunci baru, yaitu next. Nah, ini adalah baris kunci terbaru, yaitu 1, 0, min 3 per 8.000, 0, 1 per 16.000, lalu 3 per 8.000, 0, min 1 per 16.000, dan 6. Setelah itu kita menghitung baris CC min CC. Untuk baris di atas, untuk baris berikut, kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu 82.000 per 3 plus 10.000 per 3 M, lalu 0, min M, min M, min 47 per 3 plus per 3 M, 0, 0, 47 per 3 min 4 per 3 M, dan 252.000 plus 24.000 M. Untuk baris yang kedua, dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar didapat dari kolom kunci, untuk perhitungannya yaitu misal bisa dilihat berikut 82.000 per 3 plus 10.000 per 3 M, itu dikurangi dengan 82.000 per 3 ditambah 10.000 per 3 M dikali 1. Dan didapatkan nanti hasilnya 0. Dan begitupun seterusnya. Lalu next. Untuk baris X ke-7. Untuk baris X7 kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu 2.000 per 3, 0, 0, min 1, 1 per 6, 0, 1, min 1 per 6, dan 8.000. Untuk baris yang kedua, itu dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar itu didapatkan dari kolom kunci, yaitu 2.000 per 3. Untuk perhitungannya, yaitu 2.000 per 3 dikurangi 2.000 per 3 dikali 1. Dan didapatkan hasilnya 0, itu yang pertama kali. Dan untuk yang selanjutnya, 0 dikali 0 dikurangi 2.000 per 3 dikali 0. Dan hasilnya adalah 0. Dan begitu pun seterusnya. Untuk yang baris X2, itu kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu 1 per 3, 1, 0, 0, min 1 per 600, 0, 0, 1 per 6.000, dan 8. Dan untuk baris yang kedua, itu didapatkan dari baris kunci yang baru. Sedangkan angka yang di luar, yaitu 1 per 3, didapatkan dari kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu yang pertama 1 per 3 dikurangi 1 per 3 dikali 1. Jadi hasilnya 0. Dan untuk berikutnya pun seperti itu. 1 dikali 1/3 dikali 0. 1 dikurangi 1/3 kali 0. Dan didapatkan hasilnya 1. Berhubung di baris CC min CC masih ada bilangan yang positif, maka dilanjutkan ke step yang ketiga. Untuk yang pertama, kita mencari kolom kunci dengan melihat bilangan M positif terbesar dan didapatkan, yaitu 1/4 M pada kolom X3. Untuk yang kedua, kita mencari baris kunci dengan cara membagi RHS dengan kolom kunci. Pada baris X1, RHS-nya adalah 6. Jadi 6 dibagi dengan min 3.000 per 8. Jadi ketemu hasilnya yaitu min 16.000. Pada baris X7, RHS-nya adalah 4.000. Jadi 4.000 dibagi dengan 1/4, hasilnya 16.000. Pada baris X2, RHS-nya adalah 6. Jadi 6 dibagi 1/8.000, hasilnya adalah 48.000. Baris kunci diambil dari hasil pembagian yang nilainya positif terkecil. Maka untuk baris kuncinya yaitu pada baris X7 dengan hasil yaitu 16.000.
Dan untuk mencari baris kunci baru yaitu dengan cara baris kunci dibagi dengan angka pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci yaitu seperempat. Sehingga nantinya akan didapatkan baris kunci baru yaitu 0, 0, 1, min 4, setengah, min 1, 4, min setengah, 16.000. Setelah itu, kita menghitung baris JJ min JJ. Untuk baris yang di atas, kita dapat dari tabel sebelumnya, yaitu 0, 0, 1/4 M plus 1/4 min M min 139/8 plus 1/8 M min 41/4 min 5/4 M 0, 139/8 min 9/8 M 588.000 plus 4.000 M. Untuk baris yang kedua dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar dapat dari kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 min 1/4 M plus 41/4 dikali dengan 0 dan didapatkan hasil 0, begitupun seterusnya. Untuk baris X1, untuk baris yang di atas kita dapat dari tabel sebelumnya yaitu 1, 0, min 3/8.000, 0, 1/16.000, 3/8.000, 0, min 1/16.000, 6. Untuk baris yang kedua dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar dapat dari kolom kunci yaitu min 3/8.000. Untuk perhitungannya yaitu 1, min 3/8.000 dikali 0 dan didapatkan hasil 1, begitupun seterusnya. Baris X2, untuk baris yang di atas kita dapat dari tabel sebelumnya yaitu 0, 1, 1/8.000, 0, min 3/16.000, min 1/8.000, 0, 3/16.000, 6. Untuk baris yang kedua dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar dapat dari kolom kunci yaitu 1/4. Untuk perhitungannya yaitu 0 dikurangi 1/4 dikali 0 dan dapatkan hasil 0, begitupun seterusnya. Berhubung di baris JJJJ masih ada bilangan yang positif, maka dilanjutkan ke step yang keempat. Untuk yang pertama, kita mencari kolom kunci dengan melihat bilangan positif terbesar dan didapatkan yaitu 41 pada kolom X4. Untuk yang kedua, kita mencari baris kunci dengan cara membagi RHS dengan kolom kunci. Pada baris X1, RHS-nya adalah 12, jadi 12 dibagi dengan 3/2000, jadi ketemu hasilnya yaitu min 8.000. Pada baris X3, RS-nya adalah 16.000, jadi 16.000 dibagi dengan min 4 hasilnya min 4.000. Pada baris X2, RS-nya adalah 4, jadi 4 dibagi 1/2000 hasilnya adalah 8.000. Pada baris kunci, diambil dari hasil pembagian yang nilainya positif terkecil, maka untuk baris kuncinya yaitu pada baris X2 dengan hasil yaitu 8.000, dan untuk mencari baris kunci baru yaitu dengan cara baris kunci dibagi dengan angka pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci yaitu 1/2000. Hingga nantinya akan didapatkan baris kunci baru yaitu 0, 2000, 0, 1, min setengah, 0, min 1, setengah, min 8.000. Setelah itu kita menghitung baris JJJ. Untuk baris yang di atas kita dapat dari tabel sebelumnya yaitu 0, 0, 0, 41, min 45/2, min M, min 41, 45/2, min M, 424.000. Untuk baris yang kedua di baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar didapat dari kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 min dalam kurung 41 dikali 0 tutup kurung dan didapatkan hasil 0, begitupun seterusnya. Untuk baris X1, untuk baris X1, baris yang di atas kita dapat dari tabel sebelumnya yaitu 1, 0, 0, min 3/2000, 1/4000, 0, 3/2000, min 1/4000, 12. Untuk baris yang kedua dari baris kunci baru, angka yang di luar dapat dari kolom kunci yaitu min 3/2000. Untuk perhitungannya yaitu 1 min dalam kurung min 3/2000 dikali 0 tutup kurung dan didapatkan hasil 1, begitu pun seterusnya. Baris X3,
Itu untuk baris yang di atas kita dapat dari tabel sebelumnya itu 0, 0, 1, min 4, setengah, min 1, 4, min setengah, 16.000. Itu baris yang kedua dari baris kunci baru, sedangkan angka yang di luar dari kunci yaitu min 4. Untuk perhitungannya yaitu 0 min dalam kurung min 4 dikali 0 tutup kurung dan didapatkan nasional seterusnya. Setelah didapatkan baris baru, lalu kita masukkan pada tabel step 5 yang tertera sebagai berikut. Dan berhubung di baris JJJJ sudah tidak ada bilangan positif, maka perhitungan telah selesai. Setelah itu kita menguji Z dengan cara 4.000 kali 1 tambah 94.000 kali 2. Di sini X1 kita ketahui yaitu 24 dan X2-nya adalah 0. Sehingga hasil uji Z adalah 96.000 terbukti. Z 96.000 dan RAS-nya 96.000. Kesimpulannya, jadi solusi optimal yang diperoleh adalah dengan X1 adalah 24 dan X2 0 dengan nilai Z 96.000. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.